Berdasarkan hal tersebut, kami majelis memutuskan mengabulkan. Bentar, Pak. Saudara baca surat kuasa judulnya. Ada? Ada. Betul saudara tanda tangani ya? Iya betul. Sudirman, sehat ya, semangat ya. Oke, keren. Peluru karet. Oh di situ. Tapi dia, ya di sini. Ketahuan ya? Oh di situ katanya. Ya, yang ada jekuang sedikit Pak. Tuh ini. Nih. Oh, Ya, dia nggak bisa duduk terlalu lama. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu yang sengaja kalau mau konten dia keluar, habis konten dia balik lagi. Juga Pakun yang lagi mainannya duo topi mangkok. In Here, always in Here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes, Santuy People. Hari ini teman-teman netizen, teman-teman Santuy People yang kebetulan ikut mengawal sidang PK ya, yang berlangsung hari ini ya. Ya. Itu baru tadi aja udah dibikin nano-nano. Naik turun perasaannya, kesel, emosi, miris, terharu, ada happy-nya gitu. Lanjut terharu lagi, wah dibikin nano-nano nih ya. Wadidaw sekali, benar-benar menguras tenaga itu ya. Today kita akan info-info sedikit aja nih ya. Yang pertama ya, alhamdulillah puji Tuhan, akhirnya Bapak Ketua Hakim ya, mewakili Majelis Hakim di sidang PK 6 terpidana ini, yes, mengabulkan permohonan pemohon dalam case ini adalah kuasa hukum 6 terpidana untuk sidang setempat, persidangan setempat atau sidang di TKP lah bahasa sederhananya mah ya. Detail lagi mana nanti kita play. Nanti juga Mama mau kasih spill tipis-tipis soal kesaksian Bu Titin tadi yang sepertinya banyak nama yang disebut ya. Mungkin detailnya besok aja ya, biar enak tuh ngerekamin nama-nama siapa aja yang disebut ya. Iya. Terus juga akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman netizen, teman-teman Santuy People yang selama ini mengawal, kemunculan Sudirman. Yes. Hari ini tepat setelah kesaksian Bu Titin, itu ada break sedikit, terus juga dilanjut dengan pembukaan sidang PK Sudirman di mana baru datang ke tempat persidangan aja teman-teman penonton. Tadi Mama ngeceknya di komennya Nusantara TV ya. Itu ada yang miris ngelihatnya, ada yang sedih, ada yang nggak nyangka, kayak anjir sepolos ini loh gitu. Yang jelas mereka semua kompak menangkap bahwa Sudirman ini ya sepertinya emang beneran lemot gitu. Nanti juga ada beberapa kondisi Sudirman saat turun dari mobil juga dan lain-lain lah. Langsung kita meluncur dulu. Ninyo, kita buka dari kabar gembira dulu ya. Ini mungkin berkat doa teman-teman Santuy People, doa teman-teman netizen yang menembus jalur langit, yang akhirnya Majelis Hakim tadi mengumumkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk persidangan setempat nih. Kayak gimana detail ya, ceki-ceki. Play. Sudah tanda tangan semua ya? Sudah tanda tangan semua ya? Baik. Sesuai dengan janji kami kepada para pemohon bahwa kami akan memberikan keputusan bisa dikabulkan apa enggak permohonan tim penasihat hukum dari para pemohon untuk melakukan pemeriksaan setempat. Baik, setelah kami bermusyawarah dan kami memerlukan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat seperti yang tertulis di dalam permohonan yang diajukan oleh tim pemohon, dan berdasarkan juga pada misi Mahkamah Agung, yaitu pada poin 2 yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut kami majelis memutuskan mengabulkan. Bentar, Pak. Mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon, dan untuk itu kami di sini, saya di sini sebagai Ketua Majelis Hakim ingin memastikan kepada para pemohon tentang keamanan yang saudara
bisa keamanan bagi kami khususnya dan bagi termohon juga dan bagi kita semua. Kalau itu dapat saudara berikan, maka kita turun ke lokasi. Dan yang terakhir, permohonan saudara untuk dilakukan pada malam hari tidak dapat kami kabulkan. Ya, karena mengingat yang paling utama adalah faktor keamanan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari, Pak. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita turun, para pemohon akan tetap di sini. Ya, mengingat faktor keamanan juga yang paling utamanya. Kalau itu saudara bisa berikan, kita akan mengecek lokasi sesuai dengan yang saudara tunjukkan. Bagaimana tanggapannya? Sebelum ke tanggapan, begitu diumumin di live komennya serempak semuanya, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih majelis hakim. Begitu kan. Dan di sini nggak apa-apa, para pemohon juga merasa oh ya nggak apa-apa walaupun nggak bisa malam gitu kan, karena mengingat oh iya keamanan juga. Betul. Ya mungkin majelis hakim juga punya pertimbangan tersendiri gitu kan soal keamanannya. Lagian juga kalau di siang hari aja ngelihat anjir nggak jelas, apa kabar malam udah pasti zong kan, nggak akan jelas segala macamnya ya. Ya yang penting kan tahu jaraknya juga kan, Mang. Jarak betul. Secara langsungnya, oh jaraknya segini loh kira-kira, coba deh dipraktekin gitu, siapa tahu gitu kan. Betul, dan juga bisa mematahkan kemarin soal ibu-ibu yang membuat denah gitu, yang menyebut 6 meter itu bisa langsung sekaligus dipatahin. Terus juga respectnya selama persidangan setempat itu tuh majelis hakim meminta pemohon biar nggak apa-apa, nggak usah ikut, nggak usah ikut ke tempat. Tapi nggak dipulangin juga. Tapi di sini biar dijaga LPSK sama udah di lingkungan pengadilan aja gitu ibaratnya ya. Biar aman, yang penting majelis hakim poinnya di sini pemohon dalam case ini 6 terpidana itu udah aman ya. Karena bakal kita tinggal nih ibaratnya ya. Lu jangan kemana-mana, lu di sini aja. Yang menurut majelis hakim safe. Sama terus juga diproteksi sama tim LPSK otomatis kan. Jadi tadi barusan waktu aku dengar Bapak Hakim bilang para pemohon tetap di sini gitu kan, kayak aku langsung nggak apa-apa Pak, yang penting kesana buat lihat langsung lokasinya kayak gimana gitu. Walaupun ya banyak netizen yang rada sebel gitu karena oh ngaret ya, aku bilang nggak apa-apa walaupun ngaret itu yang penting hasilnya positif sama nggak bercanda soal ngebongkar keadilan ini gitu ya. It's okay, mau lo turun jam 2 kalau nggak salah, panas-panasan tapi semoga nggak hujan ya. Coba lanjut dikit. Baik, yang mulia, terima kasih atas keputusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat ya, tanggal 27 September 2024. Mengenai 3 hal yang disampaikan oleh yang mulia, kami bersedia untuk memenuhi 3 yang dimohonkan oleh yang mulia. Faktor keamanan, kemudian untuk tidak malam hari, terpidana ada di PN Cirebon, kami bersedia 3-tiganya. Begitu yang mulia. Baik. Kalau untuk termohon, silakan Pak. Ini. Karena sifatnya termohon di sini pasif, ya, dan saudara untuk turun ke lapangan juga untuk memerlukan izin pimpinan. Ya silakan dikoordinasikan dengan pimpinannya. Ya, mohon izin yang mulia, mungkin nanti kami di hari Jumat tersebut di pagi hari akan memberikan kepastian apakah kami akan ikut bergabung atau bagaimana. Demikian yang mulia. Baik, seandainya pimpinan saudara termohon tidak memberikan izin juga tidak apa-apa. Nanti keberatannya akan dicatatkan di dalam berita acara permohonan ini, PK ini ya. Majelis sudah nggak mau pusing. Kalau termohon nggak bisa keberatan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut. Yang penting kita mau ke sana. Nanti keberatannya sini, masukin berkasnya. Kalau nggak bisa ikut nggak apa-apa. Bukan menjadi hambatan gitu kan. Kalau kemarin kan kita masih mikir, aduh, mungkin akan jadi pertimbangan. Wah, gimana nih jaksanya keberatan nih? Yaudah jalan tengahnya mending nggak usah aja deh gitu. Tapi di sini yang aku tangkap majelis hakim udah, ya udah kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kan pasif juga. Nanti berkas aja serahin. Yang penting kita mau ke sana, pengen lihat kayak gimana jaraknya. Nah ini yang aduh aku lupa deh siapa yang bilang di
di acara TV itu. Nusantara TV, Iya. Nasrullah. Iya, yang bilang Pak Hakimnya ada ini ketertarikan Interest nggak? nggak? Iya, gitu Iya, kan. iya. Prof Nasrullah tuh di Nusantara TV tuh. Iya, Iya. itu. Di sini aja udah kelihatan dari kemarin-kemarin sih sebenarnya udah kelihatan ya, Bang. Tapi lebih kelihatan lagi di sini ya berarti kan Bapak Hakim juga pengen lihat langsung kayak gimana sih di sana gitu, lokasi segimana aslinya. sih jaraknya Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Kelar nih Mani. Lanjut dikit. Lanjut. Baik, demikian. Ada satu saksi lagi yang akan dihadirkan pada hari Jumat. Kalau saudara bisa berikan itu, kita akan melakukan pemeriksaan setempat jam 14.00. Siap yang mulia. Ya. Ada yang mau Paginya sampaikan? yang mulia izin. Ya, silakan. Paginya kami akan menghadirkan satu saksi terakhir untuk 6 terpidana sesuai dengan yang kita sepakati, yaitu ahli IT berikut dengan hasil ekstraksi yang akan kami hadirkan dari handphone Widi. Ya. Berikut satu mungkin kami akan dahulukan dengan satu saksi, yaitu pengacara dari Widi, karena dialah yang menyerahkan handphone ke kami supaya lebih nyambung bahwa itu handphone didapat dari mana dan sebagainya, sehingga nyambung. Itu aja yang mulia. Ya, terima kasih. Cukup ya? Kan. Jadi bisa diselang-seling gitu. Sebenarnya udah masuk ke jadwal Sudirman, cuman balik lagi yang aku bilang, aku mau berpositif thinking. Majelis hakim, aku mikirnya kayak sengaja di ngaret-ngaretin deh. Biar aduh nggak kekejar nih, ya udah Sudirman dibarengin aja gitu, Iya, majelis iya, hakim iya. yang sama gitu kan. Toh kuasa hukum yang sama, perkaranya juga sama, dan Betul. akhirnya kejadian bener dibarengin Yes. majelis hakim yang sama ya. Jadi yang Jumat harusnya jadwal Sudirman bisa tuh digeser tuh. Jadi Jumat itu paginya akan ada Kang Mukhtar Ya. Untuk menjelaskan dari mana asalnya handphone Widi ini. Terus juga mungkin Widi dengan ekstraksinya diperjelas oleh Bang Rismon. Tadinya mau hari ini, tapi kata Bang Jutek semalam udah diinfoin bahwa ada good news. Cuman tadi sama Bang Jutek minta diundur Jumat karena lagi lebih lebih detail dikorek sama Bang Rismonnya. Lagi semaksimal mungkin yang bisa dikorek, ibarat sampai kerak-keraknya dikorek semua. Jadi minta di hari Jumat aja gitu, Jumat pagi. Dimana siangnya tadi jam 2 langsung meluncur ke TKP untuk persidangan setempat. Iya, dikorek-korek itu biar lebih maksimul ya, Mang ya. Maksimul pokoknya mah. Yang bikin salfok, mungkin satu people nanti bisa ngecek sendiri komen-komen ya pada saat ini diumumkan. Itu teman-teman netizen banyak yang memberi saran. Pertama, warga Cirebon bisa bantu turun gunung untuk mengamankan. Yang kedua, banyak juga yang ngomong untuk organisasi ekstisi boleh sekarang waktunya turun gunung gitu kan, mengamankan, tunjukkan kalian kompak segala macamnya. Iya. Dan yang paling bikin aku merinding saat banyak banget yang nyepam untuk menyarankan bahwa minta tolong TNI aja untuk mengamankan. Anjir, banyak banget yang nyaranin minta tolong TNI aja, minta tolong itu Bapak TNI, minta tolong TNI, pasti mau mengamankan. TNI membela rakyat. Wah, semuanya pada merekomendasikan tim Pradi untuk meminta bantuan kepada TNI. Iya. Untuk membantu mengamankan. Aku nggak sabar sumpah pengen lihat kayak gimana Jumat ini pecah sih. Iya. Live pecah, mana lagi disorot banget. Betul. Iya, mantap pokoknya mah ya. Iya, aduh, nggak kebayang. Aku nggak ngebayang sih. Ini aja, maksudnya baru membayangkan sedikit ya, Mang, aku udah merinding. Udah Apalagi merinding. nanti. Pasti full merinding. Aduh, sekali lagi terima kasih buat majelis hakim yang Iya, mau capek, mau panas-panasan demi membuktikan kebenaran gitu. betul. Respect. Lanjut dikit lagi. Lanjut. Baik. Mengenai kekurangan-kekurangannya, ada surat pencabutan tadi atas nama Pak Jakasi sama Pak siapa namanya? Caripan ya, agar dilengkapi untuk secepatnya berkas ini dikirim ke Mahkamah Agung. Mohon untuk kerjasamanya dari pemohon maupun termohon ya. Tanda tangan yang belum lengkap tolong dilengkapi di hari Jumat tersebut. Karena sidang terakhir kita yang untuk 6 pemohon ini di hari Jumat. Begitu ya dari pemohonnya. Dari termohon ada semakin lagi? Cukup ya? Baik, untuk memberikan kesempatan pada pemohon menghadirkan saksi dan hasil ekstraksinya kita tunda pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dengan acara masih pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Sidang selesai dan tutup. Terima kasih Pak.
Ya positifnya walaupun ngaret-ngaret tapi fleksibel. Mm-mm. Ya udah sekarang Sudirman dulu, ntar besok yang 6 terpidana lagi Iya, gitu. iya, iya. Berkas masih ada yang kurang, ya udah nanti susul aja selama durasi masih ada mah susul ya nggak apa-apa gitu. Positif thinking aja, ngaret-ngaret nggak apa-apa, yang Iya. penting skuy. Nextnya kita meluncur. Cus. Ninyo, Yes. nextnya memang mau kasih spill tipis aja karena ini perlu waktu khusus untuk mutuin ya. Nama-nama yang disebut ternyata Bu Titin melaksanakan nasihat dari Bang Reza Indragiri untuk sebut nama Iya, Bu, iya. sebut nama-namanya. Ini ada sedikit aja highlight spill tipis-tipis dari tadi hasil kesaksian Bu Titin Iya. di persidangan ya. Dari Nusantara TV as always, ceki-ceki. Play. Kalau dalam sidang PK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi. Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah. Kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi. Kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar ruang sidang, dia berbalik terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis, dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya. Saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Gila, dibuka sama Bu Titin di sini, dibuka. Jadi Iya. yang kemarin-kemarin ngompor-ngomporin gitu kan, ada nggak penyiksaan di persidangan? Ada, tapi bukan fisik, psikis yang disikat. Jadi sedikit banyaknya aku tangkap dari kesaksian Bu Titin, ini ngelurusin bahwa mungkin sempat kelewat kemarin, kepikiran oh mungkin gak bisa berbuat apa-apa pada saat 2016. Ya. Enggak, ternyata tempurnya udah habis-habisan di 2016 tuh para terpidana, tim kuasa hukum. Cuma memang dari segi kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka babak belur. Iya. Banyak detail sampai Bu Titin diludahin, diobok-obok, mobilnya dioblak-oblak, wah segala macam. Mungkin besok kita bedah pelan-pelan ya. Yang jelas ini ngelurusin bahwa bukannya mereka 2016 nggak bisa berjuang, enggak, udah berjuang habis-habisan. Cuman kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya babak belur. Ya. Sebabak belurnya, dan sekarang epic comebacknya nih, waktunya nih ya. Keputusan tepat berarti untuk Bu Titin jadi saksi emang ya, bukan jadi, maksudnya bukan di bagian pengacaranya gitu. Betul. Karena ya kayak gini-gini ini kan nggak mungkin disampaikan sama pengacara dong. Betul. Di sini untung Bu Titin jadi saksi, jadi bisa menyampaikan, dan Iya. juga tadi ada Mbak Cindy Sembiring juga di mana pada saat itu jadi kuasa hukumnya Rivaldi, dan sekarang ada lagi untuk dikonfirmasi, silakan gitu. Besok detailnya kita bedah tipis-tipis lagi ya. Yang jelas wadididaw. Sekarang kita bergeser ke Sudirman.
meluncur. Just. Nia, Yes. sebelum ke Sudirman yang memasuki ruang persidangan, ini ada sedikit penjelasan dari Bu Titin. Info dari Bu Titin yang aku tangkap sih, akhirnya pihak LPSK yang membawa tim psikolog. Untuk Gila, Sudirman. gila, LPSK, gila, aku respect loh, keren banget. Dan sudah menguji dan sudah mendapatkan hasil. Oke. Seperti apa dari Nusantara TV? Cepet. Play. Sudah sih sempat nengokin Sudirman. Mungkin pengen tahu dulu ya, ini kan sebelum sidang kondisi Sudirman seperti apa nih? Alhamdulillah Sudirman tuh naik 2 kilo setelah pindah ke Cirebon. Kalau dulu kan memang waktu pertama kali ketemu saya di Bancai, Sudirman tuh kalau diajak ngobrol dingin, tangannya tuh sekarang lebih nyaman karena memang orang tuanya juga sering nengokin, terus LPSK juga luar biasa, betul-betul kayaknya sih hampir tiap hari lah mengunjungi Sudirman, memotivasi, kemudian memberikan perlindungan. Juga pas saya datang tadi memang ada psikolog dari yang ditunjuk LPSK. Nah, karena memang sidangnya besok, kelihatannya sedang menguatkan Sudirman, tetapi tidak berkaitan dengan perkara, tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh psikolog itu bagaimana Sudirman supaya fokus pada pertanyaan dan tidak asal jawab cepat gitu. Jadi pertanyaannya sederhana, misalnya latihannya gitulah. Asesmennya itu Sudirman tadi pagi makan sama apa gitu, sama telurnya diapain, nah begitu. Jadi jangan cepat menjawab sebelum kamu ingat betul. Jadi seperti itulah yang saya lihat tadi di asesmennya, seperti itu gitu. Kemudian juga seperti latihan mengingat kembali. Kemudian terus saya juga dapat informasi dari psikolog, sebetulnya kan yang saya tanyakan, Bu, betul nggak sih dia sebetulnya idiot? Sebetulnya untuk idiot itu tidak, dia tidak punya disabilitas mental. Tetapi Sudirman itu memang punya kecerdasan yang sangat rendah, gitu. Lebih tinggi dari idiot, tetapi di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau ada rata-rata, di bawahnya lagi. Jadi hanya beberapa tingkat saja di atas idiot, dan itu memang susah berkomunikasi apabila kita bahasanya terlalu tinggi, terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia akan jawab asal. Kalau informasi dari psikolog itu. Kemudian Sudirman punya kecenderungan ingin selalu menyenangkan orang lain, ingin melayani orang lain, ya. dan dia tidak memikirkan resikonya, gitu. Tetapi dengan tadi komunikasi dengan psikolog, mudah-mudahan Sudirman siap, karena tetap diingatkan fokus pada pertanyaan. Kemudian kalau tidak bisa jawab, bilang tidak mengerti. Kemudian kalau gugup, tarik nafas, latihan seperti itulah yang disampaikan. Nah iya, memang itu kan pun yang menarik itu. LPSK ya, respect ya LPSK, mantap ya. Iya, cuma aku salfok tadi sama pertanyaan yang ditujukan gitu. Jadi kayak ya dilatih. bener-bener kayak anak kecil Anak kan. kecil, betul. Kamu tadi sarapan sama apa? Sama telur. Oh, telurnya diapain? Itu kan anak kecil gitu. Betul, untuk latih mengingat, latih pasti nggak nih, bisa ngejawab nggak nih, jangan asal ngejawab aja, yang penting jawab gitu. Terus si kecenderungan people pleasure-nya itu yang ya udah gue jawab sesuai keinginan dia deh, yang penting dia happy gitunya, tapi kan ngebahayain kan sebenarnya, makanya kayak gitu kan. Ditambah lagi adanya dugaan penyiksiinnya itu kan. Ya kebayang sih aku sih. Kebayang kan? Kebayang. Dan juga tadi juga dibocorin sama psikolog ya yang didatangkan oleh LPSK gitu. Sampai ke idiot enggak. Cuman ini kecerdasan normal, ini di bawah rata-rata. Nah, dia di bawahnya lagi. Iya. Jadi mungkin kayak satu tingkat, mungkin bisa dibilang 1 sampai 2 tingkat di atas idiot aja gitu. Itu tuh kondisinya, mungkin nanti bisa ngebayangkan ya. Nggak sampai ke idiot, tapi di atasnya sedikit. Di atasnya sedikit. Bisa dibayangin asesmen latihan untuk persidangan besoknya aja kayak tadi. Kayak gitu. Makan apa? Makan telurnya diapain gitu. Nah, ini sekarang kita langsung ke nextnya nih, luncur. Just. Nio, yes. Mungkin ini sedikit kisi-kisi saat momen nanti Sudirman bersaksi ya, akan apa aja yang dibuka. Ini mungkin salah satunya ya kisi-kisinya, ceki-ceki. Play. Nah kan juga tadi saya juga banyak komunikasi, misalnya Sudirman, kan sekarang tuh ributnya masalah DPU itu kamu yang munculin, bener enggak gitu? Enggak.
kalau lagi enak kan gitu. Saya tuh disuruh Bu ngomong ya nanti. Ada ya kata-kata itu Ada kayak disuruh gitu ya? disuruh Bu. Ada Andi, ada ini, terus kamu kenal enggak? Enggak gitu. Jadi memang karena Sudirman yang paling mudah diintimidasi, paling mudah diarahkan, termasuk ketika saya tanyakan juga. Terus kamu waktu nunjuk itu yang ada tatonya gitu kan, ucil-ucil itu Rivaldi ya kan disuruh nunjuk itu. Jadi semua yang dia ucapkan ketika kita nanyanya dengan bahasa yang dia pahami, dia ngomong. Dia bicara, saya disuruh Bu, suruh ada nyebutin Andi, suruh nyebutin Andika, suruh. Terus kamunya kenal? Enggak kan, saya nggak tahu gitu. Jadi bahasanya kita kayak ngobrol sama anak kecil Mbak sebenarnya gitu. Jadi itu yang saya bilang nanti kalau dia bersidang, walaupun kalau dulu kan samalah semua juga kondisi tertekan, saya sih nggak bisa ngebayangin dulu. Sebetulnya dulu juga gitu, saya disuruh Bu, tulisannya udah ada di papan tulis itu 2016 terus semua juga ngomong gitu. Cuman ya memang tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. Sekarang alhamdulillah karena sidangnya juga terbuka, diliput oleh semua media. Saya sih berharap, saya juga komunikasi kemarin tadi siang itu, Bu gimana ya kalau Sudirman susah ngomong, terus apa saya harus mendampingi di bangku sebelahnya itu kan. Ada Gila ya. Gila ya pengorbanannya ya. Iya. Buat menebus babak belurnya di 2016 gitu. Babak belurnya juga bukan karena kalah ya, karena memang kondisinya nggak balance aja pada saat itu jadinya babak belur gitu kan. Cuma balik lagi, iya bener, berarti kayak ngomong sama anak kecil gitu. Iya. Dan kurang lebih nanti mungkin banyak pertanyaan yang pancingan-pancingannya dari Bu Titin nih, kemungkinan di sini Bu Titin posisinya di sidang Sudirman itu jadi kuasa hukum juga ya. Mungkin Bu Titin yang bisa menanya-nanya ya. Seperti apa, siap-siap dibongkarin. Yang jelas kedengar tadi dia mudah diintimidasi sama mudah disuruh-suruh gitu. Ini yang mulai bikin netizen tuh mulai mendidih gitu. Karena kemarin kan infonya taunya Dikip tuh karena paling kooperatif. Paling jujur. Ternyata tadi menurut keterangan Bu Titin kan Sudirman bilangnya ya karena disuruh. Sudirman mau aja kalau disuruh. Dia nggak bisa nimbang ini berdampak seperti apa, nggak bisa. Penting mau aja, penting nyenengin orang gitu kasarnya kan. Ini juga nextnya yang bikin waduh meluncur. Just. kekhawatiran juga karena kan selama ini sebelum kita ketahui ya ternyata ada faktor, mohon maaf, keterbelakangan itu dari Sudirman. Maksudnya dari 7 orang yang akhirnya divonis bersalah, bahkan 6 terpidana harus divonis seumur hidup begitu, itu kan menjadi kekhawatiran bahwa nanti mereka akan dendam begitu ya dengan Sudirman tentunya karena ada faktor yang menyatakan bahwa dianggap biang kerok yang lah ya. menyebutkan semuanya gitu. Betul. Nah itu gimana Bu? Ini kan sekarang sudah sudah bersama-sama ya. Kira-kira gimana kondisinya dengan 6 terpidana lain sekarang? Ya justru yang luar biasa itu Rivaldi. Rivaldi Sudirman kemanapun dikawal. Jadi Rivaldi gini Bu, saya sih takut dia ada masukan. Kalau dia kan memang Rivaldi kan cerdas ya anaknya. Jadi takut ada yang masuk ngasih nanti begini. Jadi kemanapun Sudirman pergi dikawal sama Rivaldi. Kalau misalnya termasuk misalnya belum makan, nanti Rivaldi sama Eko tadi saya nanya, kemarin saya dikasih makan Bu sama Eko, kenapa? Eko nanya, udah makan belum kamu Sudirman? Makan ya gitu. Jadi alhamdulillah ke-6-6-nya menjaga Sudirman. Jadi memang lingkungannya mereka khawatir ada orang yang menyusupi, yang membisiki Sudirman, jadi mereka jaga betul Sudirman sekarang alhamdulillah. Jadi karena memang sudah sebetulnya dari dulu mereka paham. Tetapi karena psikologis yang luar biasa rusak saat itu gitu, mereka betul-betul sendiri, tidak ada yang mendampingi, tidak ada support. Pada akhirnya kan ngehantamnya ke Sudirman yang dianggap orang yang meyakinkan penyidik, yang dipaksakan harus punya keyakinan ini pelakunya, yang dipaksakan ini peristiwanya ada. Sudirman lah yang paling lemah, yang paling mudah diarahkan. Tuh buat ibu-ibu yang kemarin di beberapa kali talk show bilang Rivaldi paling sadis, lihat tuh denger sendiri tuh. Dia yang paling pasang badan di dalam lapas, paling pasang badan ngejagain adik bungsunya ibaratnya kan. Iya, tuh dengerin tuh. Padahal kalau mau dibilang katanya sadis gitu kan ya. Ya bisa aja dia nggak peduli, toh dulu Sudirman yang ngakuin gua gitu, yang bikin gua nyeret gua ibaratnya. Bisa banget. Sih, ada tuh ibu-ibu di mana gitu bilang Paldi sadis tolonglah ya. Kita ke nextnya nih ya. Saat detik-detik pembukaan sidang PK Sudirman yang aku bilang tadi bikin teman-teman netizen di komen di live Nusantara TV itu miris, terharu, nangis segala macam.
Nih ceki-ceki. Play. Sidang permohonan peninjauan kembali atas nama pemohon Sudirman bin Suratno dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Silakan hadirkan pemohonnya, Pak. Terlihat nih siapa yang ngejemput nih. Yang mana? Tuh, Yang mana orang? Mama Titin ngejemput. Ini bapaknya Sudirman, bisa kita lihat ya. Iya. Karena kan kemarin cuma ngeliat sekilas, ngeliat foto Iya. gitu kan. Pemohonnya sudah di PN ya? Sudah ada ya? Nggak bisa ngedenger cara dia ngomongnya kayak Iya, gimana, gerak tubuhnya gitu. Mm-mm. Nah di sini kan cukup lumayan jelas kelihatan. Mendidih teman-teman netizen, mendidih. Udah besok ini. Iya ya, kayak anak kecil ya. Dari cara jalannya kan. Iya. Mohon maaf kita bukan ahli ya, kita pakai kacamata awam, Iya. bener-bener kacamata awam netizen yang dimana dari cara jalan aja mohon maaf, mungkin bahasa gaulnya ini anak culun nih, Iya. ini anak mohon maaf bukan maksudnya apa mohon maaf, ini anak lemot, ini anak blow on nih gitu, Ini anak mamah gitu anak ya. mama, Iya, iya. culun, cilepeng kalau kata orang Sunda mah, mohon maaf, cuma- Iya, aduh lanjut lagi dikit, lanjut. Sudirman sehat? Sehat ya? Baik, Pak Sudirman mengajukan permohonan peninjauan kembali ya atas nama Pak Sudirman. Betul ya Pak? Betul. Betul. Bapak dalam perkara ini diwakilkan oleh penasihat hukumnya apa maju sendiri? Ada penasihat hukumnya, pengacaranya? Ada. 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 Yang mana orangnya? Semuanya? Semuanya. Semuanya. Bapak hitung nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu jumlahnya berapa. Yang penting inilah penasihat hukum, tim penasihat hukum saudara ya, Bapak ya. Ya, siap. Baik. Tanda tangan surat kuasa. Pak Sudirman bisa tanda tangan? Bisa. Tanda tangan. Bisa baca? Alhamdulillah bisa. Bisa baca. Yang Bapak tanda tangani itu Bapak baca dulu apa enggak? Yang pada saat penandatanganan ada saudara baca surat kuasa judulnya? Ada? Ada. 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 Betul saudara tanda tangani ya? Iya, betul. Betul saudara baca dulu ya? Iya. Oke, kita periksa surat kuasanya Pak. Mari Pak. Aku di sini salfok terharu karena ya mungkin udah hakimnya udah diinfo sama Sedikit pihak banyak udah LPSK terinfo, gitu ya. ha. Makanya nanyanya tuh bener-bener ya kayak ke anak kecil pelan-pelan banget gitu iya, kan. dan itu pun udah pelan-pelan, lembut, bingung, Iya. bingung sudah. Hah, kuasa. Iya. Tadi diem nengok gitu. Tolonglah, wajar dong. Jadinya pas aku lihat anjir pada mendidih semua netizen, ya wajar. Ya kayak begini dia salam kok stega sih. Sampai aduh tolonglah ya. Ini juga sedikit banyak nih ada bocoran dari Bang Jutek nih, kesaksian apa aja yang akan disampaikan nanti pada saat jadwal kesaksian Sudirman nih. Ya. Meluncur. Yes. Nih Nyo, Yes. soal kondisi Sudirman yang mungkin akan diungkapkan di persidangan nanti pada saat jadwalnya Sudirman bersaksi gitu, ceki-ceki. Play. Oke, baik. Keadaan Sudirman sendiri, karena tadi Bang Jutek sudah bertemu dengan Sudirman, bagaimana keadaan dari terpidana Sudirman, Bang? Gini, memang Sudirman kan punya keunikan sendiri ya. Selama ini kita tidak mendengarkan bahwa Sudirman ini belum pernah disiksa, belum pernah dianiaya. Saya tadi bertemu dengan Sudirman cukup lama, hampir setengah jam tadi saya berbicara berdua dengan Sudirman. Dia perlihatkan ada beberapa bagian tubuhnya lah yang cacat sampai hari ini,
Ya, artinya bahwa Sudirman pun mengalami siksaan, mengalami hal yang sama selama dia diperiksa. Demikian gitu, Mbak. Ya, ini ada Aku nggak kebayangin nanti momennya kayak gimana. Yang kemarin 6 terpidana aja udah bikin mendidih, apalagi ini yang Sudirman nanti disampaikan oleh Sudirman langsung gitu kan. Jadi aku langsung ngebayangin ini disampaikan oleh ya anak kecil ibaratnya gitu kan. Dia bocoran dari kemarin kakaknya sih ya, selain tulang belakang. Ini juga netizen lagi pada khawatir di komen ini. Sudirman jangan lama-lama duduknya, tolong Sudirman jangan lama-lama. Kadang-kadang masalah tulang belakangnya. Iya. Terus juga bocoran dari abangnya tuh dari Benny, kelingkingnya kan patah akibat kejadian itu. Jadi dia buka suara bukan sama sekali dia clean, nggak ada penyiksaan dan segala macamnya. Bukan, karena mungkin dia udah nggak bisa nahan. Karena balik lagi tadi udah diinfo juga sama Bang Jutek yang cacat sampai sekarang. Iya. Tolonglah ya. Ya mungkin karena itu juga 6 terpidana yang lain ngerti, termasuk Saka, berarti 7 terpidana yang lain ngerti gitu kan. Iya, yang jelas nih nanti starting dari Jumat terus masuk lagi ke Senin, Rabu, Jumat bakal dar-der-dor sih, ini bakal dar-der-dor sumpah. Tolonglah, kita kasih nextnya. Just. Ini yo, Yes. ada konten kreator TikTok Nana Irawan yang berhasil merekam kedatangan 6 terpidana beserta Sudirman tadi pagi gitu ya. Ini ada captionnya, penampilan baru Sudirman di tempat sidang PKD ya, itulah pokoknya mah ya. Audionya di mute karena lagu, kita bisa ngelihat dulu gambarnya, ceki-ceki. Play. Oke, bisa kita lihat ini siapa nih? Jaya Eka Sandi. Sampai hafal loh. Ini Hadi. Iya. Ini Suprianto. Supri, Hadi Supri. Terus Ucil sama Eko. Ini petugasnya, warna baju putih juga. Nah ini nih, mungkin satu people bisa menangkap dari cara jalan, tampak depan, samping. Tadi kan tampak belakang ya. Ini turun. Nah ini Dirman. Borgolnya 2, karena dia sendiri sih yang nggak bisa digandeng nih. Nih ini Dirman, ada ekspresi. Nggak terlalu terlihat jelas ya, kalingan tadi ya, mas-mas baju merah ya. Oh putih itu LPSK. Oh pakai seragam putih hari ini. Oke. Nah sekarang kita ke next momennya. Just. Ini sih Nyo, nextnya nih dari wartawan merah nih. Apa ya? Nggak tahu ya. Dari cara dadahnya aja ceki-ceki nih ya. Play. Sudirman, sehat ya, semangat ya. Oke, keren. Nih ibu bapak nih. Ada audionya di mute karena lagu. Ini orang tuanya, keluarganya. Sudirman, sehat. Gak tahu ya, balik lagi kita mah kacamata awam, cuman sekilas ngelihat dari sini tuh kayak asa nggak mungkin dia punya kemampuan untuk merencanakan sebuah tindakan yang cekurukuk wik gitu kemarin itu, asa nggak mungkin. Ngeliatnya tuh kayak feelnya kayak lagi ngobrol sama anak-anak 10 tahun 11 tahun ya. Iya. Udah om pulang dulu ya, kan begitu, tolonglah ya. Iya, nggak tahu, aku tadi ngelihatnya kasihan aja sih, sedih gitu ngelihatnya tuh, kayak waktu dia siap, semangat gitu mungkin ya, tapi nggak tahu feel sedihnya tuh nyampe gitu di aku. Aku ngeliatnya kayak ngeliat anak-anak umur 10 tahun sampai 12-13 tahun aja gitu. Bukan ngeliat orang umur 29 tahun, 29 loh dia. Iya. Coba tolonglah ya. Nextnya lagi. Just. Ninyo. Yes. Ini pas banget, fresh banget momen Sudirman gak kuat duduk lagi, sesuai dengan kekhawatiran teman-teman netizen yang mengawal via live stream gitu kan. Dan dilihat dong sama majelis hakim luka bekas dor peluru karetnya. Ceki-ceki. Play. Masih bisa duduk nggak Pak Sudirman ya? Nggak bisa. Mohon izin majelis,
Di belakang punggungnya ada luka tembak waktu di Polres Cirebon Kota. Jadi kalau duduk terlalu lama tidak bisa majelis. Mohon izin apakah bisa ya? Dia bisa berbaring sebentar biasanya di Boleh? dalam itu. Boleh kita skor dulu ya. Ya. Masih Sakit bisa Sudirman, duduk nggak? sakit nggak? Sakit. Oh ya udah. Nggak bisa terlalu lama. Ada. Hah? Udah pucat. Ada luka tembak di belakang. Ya, Apa lukanya? izin majelis. Coba Pak. Katanya ada bekas luka. Ini walaupun ngaret tapi fleksibel, belum waktunya untuk lihat. Wah, yang bener. Ya udah langsung lihat sekarang. Iya. Ini yang bikin aku masih respect sama Bapak Ketua Majelis Hakim tuh, walaupun ada yang ngomel ini ngaret segala macam, tapi fleksibel nih, bisa kelihatan nih. Iya. Baik lagi dikit terus kita play. Izin majelis. Coba Pak. Katanya ada bekas luka. Di sana aja Pak. LPSK udah siap maju aja tuh. Ada luka tembak karena ditodongin pistol. Ya. Diraba sama dianya, diraba. Yang sakit di mana? Nah. Peluru karet? Oh di situ. Ya, di sini. Ketahuan ya? Oh di situ katanya. Ya, yang ada jekuang sedikit Pak. Tuh ini. Nih. Oh iya. Iya, dia nggak bisa duduk terlalu lama. Sama mana? Yang bekas tendangan. Ditendang pakai sepatu. Sama tangannya. Tulangnya patah. Itu. Ini. Ya, ini. Kita skor dulu ya. Ya, kalau 3 jam Bu Rizka. harus berbaring dulu Ya udah. di ruang tahanan. Ya udah. Berbalik aja dulu. Ya. Sementara ini kita lanjutkan. Ya. Tuh. Ya. Hah? Apa? Silakan, Pak, dilanjutkan, Pak. Di sini aku nggak mendengar tadi obrolan di depan majelis hakim seperti apa. Cuma dari tindakan sesudahnya yang aku tangkap di sini majelis hakim mengiyakan atau enggak. Oh iya ada tuh bekas lukanya gitu. Makanya tadi Bu Rizka mengambil inisiatif memberikan saran untuk selama pembacaan memori gitu kan. Toh sebenarnya kayak waktu Saka juga kan waktu di tengah udah pinggir aja nggak apa-apa. Ini kemungkinan Sudirman udah di ruang sel aja untuk bisa rebahan atau istirahat gitu. Nah, karena sepertinya majelis hakim pun mengiyakan gitu. Iya sepertinya ini ada bekasnya gitu kan. Tolonglah ya teman-teman Santuy People ataupun netizen yang domisili Cirebon mungkin mau turun gunung bantu pengawalan. Mantap ya. Kita tunggu nih hasil atau proses persidangan setempat di hari Jumat nanti ya. Juga apa aja yang berhasil diekstrak Bang Rismon dari tabnya Widi, kita tunggu hari Jumat. Mungkin besok kita kasih bedahan-bedahan kesaksian Butin kali ya. Sambil menunggu kelanjutannya kita mau cuci tab. Cheers. Nyo. Yes. Seperti yang kita kali ada 9 darder dulu. Pertama kita buka dari Neza Galuh. Gokil Mak. Lagi pamer hasil gambar denah undangan mereka. AAU bismillah dulu Mak kalau mau ngomong biar nggak gerogoy katanya. Tolong lah, kalau lu nggak undangan pernikahan tuh biasa ada kata-kata di situ lokasi panah gitu. Tolong lah. Aduh, aku sengaja kemarin nggak mau nyebut disebut teman Neza Galuh. Ini mohon maaf memang singkat-singkat ya karena darderdor balasannya ya reply-nya. Nextnya ada dari Nuriani si kecukukuk.
lagi lucu-lucunya Nyomang. Salam dari Hong Kong, Yongs, Saninata. Emang keren sih, katanya halusinasinya makin meningkat. Selamat deh, tingkat halusinasi dia paling tinggi dibanding semua orang. Loh, nanti kan habis PS tuh si Dena yang kemarin mungkin bisa diwarnai gitu kalau nggak ya. Lagu dalam berita. Oke, Mamang sama Nyonyo kok tega banget sih ngetawain nenek-nenek katanya umur segitu itu lagi lucu-lucunya soalnya nenek-nenek aja ras terkuat dalam argumennya ya. Mohon teman-teman netizen kita semua berdoa untuk beliau agar cepat sadar dan tidak terbayangkan kalau sampai argumentasi beliau itu wadul katanya bohong gitu. Gak kebayang malunya katanya tolonglah. Sam. Yes. Gue bisa bantah sketsanya Nenek Gayung hanya kurang dari 5 detik. Kalau jaraknya cuma 6 meter, kenapa mereka naik motor ke warung Madura? Ingat kata-kata Aep kalau dia ajak Dede balik naik motor habis beli rokok karena takut jadi korban juga. Kebohongan akan selalu ditutupi oleh kebohongan. Langsung patah sama Sam, langsung mana mah tega langsung dipatahin tolonglah. Jeffrey Naldi nonton Buci cucu-cucu. Jadi inget nenek saya dulu waktu saya kecil sering ngedongengin saya kalau mau tidur sehat-sehat ya Bu. Doa bagus. Tiara udah lama nih nggak ada kuning nih ya. Tiara cung gemes banget denger si nenek ngomong. Emang kadang-kadang suka menggemaskan. Nintiana Rochim. Terima kasih kepada Pak Asmi, nggak tanya nomor rekeningnya berapa Bu, tolonglah. Ukis Purwaning sih. Aduh Bu, cucu. Ya? Aduh Bu, cucumu lapar, jangan dongeng terus. Katanya kasihan cucumu kelaparan nunggu dongeng nggak habis-habis. Dongeng tidak hak wareg gitu habis. Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bersisam-sisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Mamang abu yang bolos, pakun yang dua topi mangkok. Ciao dulu dan ciao.